Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita memahami konsep dari grafik persamaan garis lurus, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Nah, sebelum itu, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu kemiringan. Kemiringan atau disebut juga dengan gradien adalah perubahan panjang sisi tegak dibagi perubahan panjang sisi mendatar. Jadi nanti untuk kemiringan ini biasanya akan disimbolkan dengan M. Nah, kita akan menemukan lagi bidang koordinat kartesius seperti ini. Ini adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, katanya tadi adalah perubahan panjang sisi tegak. Sisi tegak yang mana? Berarti yang merupakan sejajar dengan sumbu Y. Nanti bisa kita tuliskan perubahan panjang sisi tegak yang berarti delta Y dibagi yang mendatar adalah sumbu X ya, yang mendatar. Berarti nanti delta X. Delta ini merupakan definisi dari perubahan. Nanti bisa dituliskan perubahannya yaitu Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Jadi perlu diingat-ingat untuk kemiringan adalah perubahan sisi tegak dibagi sisi mendatar. Jangan sampai terbalik. Itu untuk pengenalan awal mengenai kemiringan atau gradien. Selanjutnya akan kita ketahui bersama bagaimana cara mencari kemiringan persamaan garis lurus dengan cara-cara yang akan ditampilkan. Ada 3 cara di sini. Ada 2 cara. Yang pertama adalah Y sama dengan MX ditambah C. Dari bentuk persamaan seperti ini, bentuk umum yang seperti ini, kita bisa mengetahui kemiringan dari koefisien X di sini. Jadi ini merupakan kemiringannya. Kan tadi kemiringan adalah M ya. Berarti kita langsung tahu koefisien X itu merupakan kemiringan. Semisal ada bentuk dari persamaan Y sama dengan 3X ditambah 5. Berapakah kemiringannya? Kita langsung lihat saja koefisien dari X, yaitu 3. Berarti M-nya adalah 3. Dengan syarat, ada syaratnya ya, harus berbentuk Y sama dengan. Nah, kenapa? Coba ada soal lagi yang seperti ini. 4Y ditambah 2X dikurangi 5 sama dengan 0. Berapakah kemiringannya? Apakah kita bisa langsung tahu kemiringannya itu 2? Oh ya, tentu salah kalau seperti itu, karena bentuknya kan belum Y sama dengan. Untuk merubahnya menjadi Y sama dengan, caranya berarti 4Y sama dengan, kita memprioritaskan si Y. Kita prioritaskan dia, yang lainnya pindah. Berarti jadi negatif 2X ditambah 5. Apakah udah bisa langsung negatif 2? Tentu tidak, karena di sini masih 4Y. Kita merubahnya menjadi Y sama dengan cara membagi bilangan yang ada di depan Y. Dibagi berapa? Dibagi 4 ya, berarti di sini dibagi 4. 4Y dibagi 4 adalah Y min 2X dibagi 4. Berarti min 2X per 4. 5 dibagi 4 positif 5 per 4. Ini bisa kita sederhanakan menjadi Y sama dengan negatif 1 per 2X ditambah 5 per 4. Ini bentuknya udah Y sama dengan nih. Oh, berarti kita sudah tahu bahwa kemiringan untuk persamaan garis itu adalah negatif 1 per 2. Jadi itu untuk mengetahui kemiringan dari sebuah persamaan garis lurus. Nah, untuk yang melalui 2 titik, nanti kita akan diberikan titik X1, Y1 dan X2, Y2. Kenapa sih harus melalui 2 titik? Karena untuk menggambar garis dengan menggunakan 2 titik saja kita sudah bisa. Jadi dengan bekal awal 2 titik itu kita juga bisa dong menentukan kemiringannya. Dengan rumusnya adalah M perubahan Y ya. Tadi yang sudah saya tuliskan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Ini adalah rumus untuk mencari kemiringan melalui 2 buah titik. Oke, kita lanjutkan untuk langsung contohnya di sini saja ya. Kalau ini, berapa kemiringannya? Bentuknya udah Y sama dengan, berarti kita sudah langsung tahu kemiringannya adalah 2. Berarti M sama dengan 2. Atau kalian juga bisa nih, lihat di garisnya. Caranya gimana? Ingat ya tadi perubahan dari
tegak dibagi mendatar. Kita cari titik dengan koordinat yang tepat. Kalau yang ini kan nggak tepat nih, kita nggak tahu ini koma berapa, berarti ini bolehlah. Ini adalah koordinatnya 2,4. Terus yang tepat lagi mana ya? Ini tepat. Kemudian ini juga tepat. 1,2, yang ini 3,6. Nah, kita pilih dua titik. Kita pilih dua titik. Misalnya titik A dan titik B. Titik A 2,4, titik B 1,2. Dengan menggunakan rumus tadi, Y2 dikurangi Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya berarti ini ya, bisa ditulis dulu deh di atasnya, biar lebih mudah melihatnya. Di sini 1, X1, Y1. Y2-nya 2, dikurangi Y1-nya 4, per X2-nya 1, dikurang 2. 2 kurang 4, negatif 2. 1 kurang 2, negatif 1. Negatif 2 bagi negatif 1, positif 2. Sama ya hasilnya, ini dan ini. Atau, ada satu lagi, kalian bisa langsung melihat dengan menghitung perubahan tegaknya tadi. Oh ya, kalau NT tadi kan menggunakan dua titik. Kalau perubahan tegak mendatarnya dari dua titik yang tepat, ini contohnya, perubahan tegak boleh dari sini ke bawah, yang paling tegak, atau dari sini ke atas. Dari titik A deh, titik A dan titik B. Dari A menuju B ke bawah, atau dari B menuju A ke atas. Coba kalau dari A menuju B, berarti ke bawah sejauh 1, 2, 3, 4. Ke bawah, yang berarti negatif 4. Di sini kita tulis M sama dengan tegak ya. Tegak dibagi mendatar. Tegaknya itu adalah negatif 4. Nah, dari sini mendatar kan? Mendatar ke B jauh ke kiri 1, 2. Ke kiri berarti negatif 2. Negatif 4 dibagi negatif 2, 2. Atau boleh juga dari B ke A, berarti ke atas sejauh 4, positif 4. Dan dilanjutkan ke kanan sejauh 2, positif 2. Positif 4 dibagi positif 2, hasilnya adalah positif 2. Jadi dengan cara bebas yang mana saja, yang penting menggunakan rumusnya atau konsepnya untuk menentukan kemiringan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang ini kita bisa lihat juga dari persamaan, ini adalah 2, atau dari gambar ini A dan B, ke kanan 1, ke bawah dulu ya, harus dari tegaknya dulu. Ke bawah 1, 2, 3, 4. Ke bawah dikurangi negatif 4. Kemudian dari sini dilanjutkan ke kiri sejauh 2. Berarti dibagi negatif 2. Kemiringannya juga 2. Sama seperti yang tadi. Nah, kalau untuk yang ini, berapakah kemiringannya? Kemiringannya kita tentukan dua titiknya yang tepat dilalui. Di sini yang ini tepat ya, ini tepat, yaitu titiknya adalah 0,8. Dan yang ini lagi adalah 2,2. Yo, berarti ini mencari kemiringan dengan melalui dua titik. Seperti ini. Ini adalah A, yang ini B. Bebas yang mana? Berarti 2 dikurangi 8. X2-nya adalah 2 dikurangi 0. Mimin 6 dibagi 2 adalah negatif 3. Nah, bisa kalian lihat yang ini kemiringannya negatif 3. Lihat garisnya serong ke sebelah kiri. Kalau ke sebelah kiri, maka M-nya akan bernilai negatif. Kalau yang ini serongnya ke sebelah kanan, maka M-nya akan bernilai positif. Ini kan positif 2. Jadi serong dari garis itu entah ke kanan atau ke kiri menentukan nilai dari kemiringannya positif atau negatif. Gitu. Kita lanjutkan lagi. Soal selanjutnya, persamaan garis lurusnya adalah 1/3x dikurang 1. Jika salah satu titik yang dilalui adalah 9,2, maka grafiknya adalah yang mana ya? 9,2 ini. 9,2. Nah, kita bisa menggunakan titik potong untuk menentukan salah satu titiknya yang dilalui oleh 1/3x kurangi 1. Antara titik potong sama memilih bilangan
nilai X yang kelipatan 3. Mengapa? Karena supaya lebih mudah untuk kita kalikan dengan 1/3. Contohnya X-nya 6, X-nya 3, X-nya 9. Coba ya, misal X sama dengan 6. Berarti Y 1/3 dikali 6 kurang 1. Ini 2. 2 kurangi 1 adalah 1. Berarti koordinatnya X-nya 6 dan Y-nya 1. X-nya 6, Y-nya 1 di sini. Nah, berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti di sini yang ini merupakan gambar dari garis yang memiliki kemiringan 1/3. Ini kan kemiringannya di sini adalah M1/3. Oke, seperti itu tinggal kita mencari salah satu titiknya saja untuk menggambar garis, karena dibutuhkan minimal 2 titik. Dilanjutkan lagi. Nah, ada rumus baru nih, di mana kita bisa menentukan persamaan garis melalui 2 buah titik. Yang pertama dengan rumusnya adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min X1 per X2 kurangi X1. Coba kita langsung masukkan ke contohnya. Yang ini adalah X1 Y1 dan yang ini adalah X2 Y2. Kita masukkan ya, Y dikurangi Y1 4, Y2-nya 12 dikurangi 4 sama dengan X dikurangi 3 per 5 kurang 3. Ini Y kurang 4 per 8 sama dengan X kurang 3 per 2. Tinggal kita kali silang saja, berarti ada 2 kali Y min 4 sama dengan 8 dikali X min 3. Oke, selanjutnya 2 kali Y, kali 1/1, 2Y, 2 kali min 4, min 8, sama dengan, ini juga 1/1, 8X, 8 kali min 3, min 24. Kita ubah bentuknya ke 2Y sama dengan, 2Y sama dengan, berarti 8X, min 24 ditambah 8. 2Y sama dengan 8X min 24 kurang 8 adalah 16, negatif 16. Jadi ini merupakan persamaan dari garis yang melalui titik 3,4 dan 5,12. Untuk rumus yang kedua, menentukan kemiringan garis melalui 2 buah titik. Ini yang sudah tadi ya. M sama dengan, ini yang sudah kita bahas di awal tadi, tinggal dimasukkan saja nanti berapa. Kemudian akan kita peroleh kemiringan, yaitu dengan kita bisa melihat di sini lagi. Coba kita lihat aja deh. Y2-nya 12 dikurangi 4 per 5 kurang 3. Ini 8 per 2 adalah 4. Kita lihat, kita lanjutkan ini. Kan ini 2Y sama dengan 8X kurang 16. Kita membuatnya menjadi Y sama dengan, supaya kita bisa melihat M-nya. Dengan bentuk yang tadi adalah Y sama dengan MX tambah C. Kita lihat bentuknya seperti ini, berarti Y sama dengan 8X bagi 2, 4X, min 16 bagi 2, negatif 8. Bentuknya udah Y sama dengan, berarti M-nya adalah 4. Nah, kelihatan kan di sini sama untuk kemiringannya 4 dengan menggunakan cara yang berbeda. Ini untuk lebih simpelnya, yang sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri, kita mengetahui persamaan sekaligus mengetahui kemiringan. Ini masih ada lagi satu rumus pada bab persamaan garis lurus, yaitu menentukan garis melalui suatu titik dan bergradian M. Titiknya ini bentuknya adalah X1, Y1. Dengan rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ya, jadi ini bergradian, ini adalah M-nya, yang ini adalah X1, Y1. Yuk, masukin rumus. Berarti Y dikurangi 4 sama dengan 2 kali X kurangi 3. Ini Y kurangi 4 kali 1/1, 2X min 6. Y sama dengan 2X min 6 tambah 4. Y sama dengan 2X min 2.
Ini sama, tadi berarti Y1-nya adalah 0, M-nya 2, X min 0, Y kurang 0, Y. X kurangi 0, X, berarti ini adalah rumus dari persamaan garis. Ini adalah bentuk dari persamaan garis untuk yang kedua ini. Kemudian selanjutnya dengan gradien 0. Y dikurang negatif 1 sama dengan 0 kali X dikurang negatif 1. Ini bisa kita rubah dulu ya. Negatif kali negatif positif 1. Ini 0, negatif kali negatif positif 1. Y tambah 1 sama dengan 0 kali X 0. 0 kali plus 1 juga 0, berarti Y tambah 1 sama dengan 0 atau Y sama dengan negatif 1. Ini untuk persamaan, kita lihat. Yang untuk nomor 1 seperti biasa. Untuk yang nomor 2, ini tidak ada angkanya. Kalau ini kan ada angkanya, ada bilangannya, konstantanya negatif 2. Kalau yang ini nggak ada karena titik yang dilalui adalah 0,0. Nah, kalau yang ketiga ini tidak ada variabel X karena gradiennya adalah 0. Nanti bisa dipahami lebih dalam lagi untuk pembedaannya, sehingga bisa lebih tahu gambaran dari jawaban soal yang diberikan dengan jenis yang sama. Oke, ini latihan biasa. Coba dikerjakan. Nah, ini akan saya berikan contoh untuk yang tadi ada gradiennya 0. Tentukan persamaan garis melalui titik 1,1 dan bergradien 0. Perlu kita ketahui untuk sebuah kemiringan itu dibagi yang tadi ya, udah serong ke kanan, itu positif. Seperti ini, M-nya positif. Dan ke sebelah kiri, M-nya negatif. Nah, untuk bergradien 0, maka dia belum ada kemiringan. Jadi garisnya mendatar seperti ini. M sama dengan 0. Bagaimana garis yang tegak? Nah, untuk garis yang tegak ini, kita menuliskannya M sama dengan tidak terdefinisi. Atau kita tuliskan seperti ini saja, kosong. Tidak terdefinisi, karena dia kita tidak tahu nilainya apakah itu positif serong ke kanan atau negatif serong ke kiri. Jadi untuk yang tegak seperti ini M-nya tidak terdefinisi. Oke, itu ya untuk 4 jenis dari kemiringan ini. Nah, kita lihat untuk bergradien 0 berarti nanti garisnya akan mendatar seperti ini. Kita masukkan ke dalam rumus, Y kurangi 1 sama dengan M-nya 0, X kurangi 1. Y kurangi 1 sama dengan, ini 0 kali semuanya adalah 0, Y sama dengan 1. Y sama dengan 1, nilai 1 pada Y di sini berarti ya udah garis itu yang akan melewati titik tersebut. Bisa dilihat garisnya bentuknya adalah mendatar. Nah, kalau yang nomor 2 ini ya sama kayak yang tadi ya. Nanti gradiennya dia positif 2, berarti akan serong ke kanan. Bisa dikerjakan sendiri. Kita lanjutkan lagi untuk soal selanjutnya. Tentukan nilai H jika diketahui kemiringan garis melalui titik 4, H dan H tambah 3,7 adalah min 1/4. Berarti melalui dua titik, kita tuliskan rumusnya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 kurangi X1. Nilai kemiringannya adalah negatif 1/4. Ini ya, di bawah M. Sama dengan Y2-nya 7 dikurang Y1-nya H per X2-nya H tambah 3, X1-nya 4. Kita hitung seperti biasa, M1 negatif 1/4 sama dengan 7 kurangi H per H min 1. Jika sudah, tinggal kita kali silang. Negatif 1 kali H min 1 sama dengan 4 kali 7 min H. Nah, untuk negatif ini bisa kalian pilih mau di 1 atau di 4. Jadi, kalau ini kan negatifnya di 1. Kalau di 4 berarti jadinya 1 kali H min 1 sama dengan negatif 4 kali 7 min H. Ini tinggal kalian pilih salah satu. Yang penting tidak keduanya negatif. Gitu ya. Kita lanjutkan, pilih yang di sebelah kiri saja. Negatif 1 kali H, berarti negatif H.
Negatif 1 kali negatif 1 positif 1 sama dengan 4 kali 7, 28. 4 kali negatif H, negatif 4H. Kumpulkan suku sejenis. Negatif H ditambah 4H, 28 kurang 1. Negatif 1 tambah 4, 3H, 28 kurang 1, 27. H sama dengan 27 per 3 adalah 9. Berarti nilai H-nya 9. Seperti itu caranya dengan kita tinggal memasukkan kemiringan dan titik yang dilaluinya. Ini langsung ya, bisa langsung. Tentukan persamaan garis karena bentuknya udah Y sama dengan, berarti tinggal kita lihat koefisien X-nya, berarti kemiringannya 3. Nah, kalau ini kita ubah. Kita ubah dulu bentuknya harus ke Y sama dengan. Ada 18X min 6Y tambah 3 sama dengan 0. Kita prioritaskan, boleh ini kita tetapkan di kiri sama dengan, atau bisa loncat ke sebelah kanan supaya lebih positif, supaya jadi positif. Jadi ini kita pindahkan ke kanan jadi positif 6Y seperti ini. 18X ditambah 3. Kemudian kita bagi dengan berapa? Dengan 6 ya, supaya menghasilkan Y sama dengan, kita bagi 6. 18X dibagi 3, yaitu 3X. 3 bagi 6 atau 3 per 6, kita sederhanakan 1 per 2. Oleh karena itu, gradiennya di sini juga 3. Untuk yang ini, kita ubah langsung saja. 5Y sama dengan negatif 25X min 10. Kita bagi dengan 5. Min 25 dibagi 5. Kita bagi gini deh. Kita bagi dengan 5. Min 25 bagi 5, min 5X. Min 10 bagi 5, min 2. Berarti kemiringannya adalah negatif 5. Jangan sampai lupa tandanya, karena itu menentukan serong ke kanan atau serong ke kiri. Oke, cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan untuk materi menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.